Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari baru, shalom untuk kita semua. Kiranya hari baru ini kita jalani dengan sukacita, ada anugerah, kemurahan, dan rahmat yang terus kita nikmati. Tetapi juga kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan dan kemurahan-Nya. Izinkan saya membacakan satu bagian firman Tuhan, dan kali ini ayat firman Tuhan yang akan saya baca adalah 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 yang berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 15 adalah pasal yang menjadi puncak dari surat 1 Korintus. Di mana 1 Korintus pasal 15 berisi tentang kemenangan atau sebuah penjelasan bahwa orang percaya mengalami kemenangan, bukan hanya kemenangan yang biasa-biasa, tapi kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang menjadi kemenangan di atas segala kemenangan. Puncak kemenangan itu dijelaskan di sana bahwa tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan pengharapan kita di masa yang akan datang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Khususnya di dalam ayat yang ke-57 yang saya bacakan tadi, berbicara beberapa hal. Yang pertama adalah kemenangan yang orang percaya miliki, orang percaya dalam Kristus yang diberikan anugerah sehingga dia hidup menang. Kemenangannya apa saja? Yang kita pelajari saat ini adalah kemenangan di dalam Yesus yang menjadi puncak kemenangan orang percaya adalah kemenangan atas maut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diberikan kemenangan. Dan kemenangan apa kalau kita sedikit mundur di beberapa ayat sebelumnya, khususnya ayat 54 dan 55. Dikatakan di sana, kemenangan ini bukan bersoal dengan kemenangan atas lomba-lomba, kompetisi-kompetisi, kejuaraan-kejuaraan, atau juga secara kehidupan sehari-hari, kemenangan atas masalah, kemenangan atas pergumulan. Tidak. Tapi kemenangan yang paling utama yang orang percaya harus sadari adalah kemenangan atas maut. Sehingga di dalam ayat yang ke-54, 1 Korintus mengutip dari Yesaya, syair atau sajak tentang kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan atas maut dengan mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Gambaran ditelan, jadi maut itu musuh utama manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, ditelan, semacam dihabiskan dan tidak ada lagi, bukan digerogoti, bukan dicicip, bukan hanya dikunyah, tapi ditelan, dikalahkan secara sempurna. Sehingga kutipan ini berlanjut, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Karena maut telah dikalahkan secara sempurna di atas kayu salib oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Kristus tersalib, berkorban, dan menanggung setiap konsekuensi dan ganjaran dosa manusia, sehingga manusia yang percaya tidak lagi harus mengalami maut, kematian kekal, tinggal di neraka, dihukum di neraka, tapi orang percaya lepas dari maut dan kematian itu. Ini yang menjadi kemenangan utama orang percaya, yaitu kemenangan atas maut, di mana musuh terbesar, yaitu dosa dan kuasa maut, telah dikalahkan. Bukankah ini membuat kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan? Kita menjadi umat pemenang. Sekali lagi, bukan hanya kemenangan secara jasmani, kemenangan dalam soal hari-hari, tapi kemenangan yang luar biasa, yang patut kita syukuri, yang patut kita rayakan, dan patut kita terima dengan ucapan syukur adalah kemenangan atas maut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih-Mu. Kami sangat bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Mohon berkat dan rahmat-Mu untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih, rahmat, dan anugerah-Mu atas mereka semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami membawa syukur dan doa kami. Amin.